Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Saran Helena Pratiwi dengan NIM 2213040099. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasional asuransi kerugian dalam menganalisis riba dan kontrak yang batil. Yang pertama itu ada konsep takaful. Yang pertama itu konsep operasional. Dalam konsep operasional ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada konsep takafuli dan akad. Konsep takafuli merupakan konsep dasar dalam asuransi syariah yang berfokus pada prinsip tolong-menolong dan saling melindungi. Dalam Al-Quran, prinsip ini dijelaskan melalui berbagai ayat yang menekankan pentingnya kerjasama dan saling membantu di antara umat Islam. Konsep ini diimplementasikan dalam praktik asuransi syariah melalui pengumpulan dana peserta yang disalurkan untuk menanggung resiko bersama. Setiap peserta yang menyumbangkan dana ke dalam rekening tabaruk yang merupakan dana kebajikan, ketika salah satu peserta mengalami musibah, klaim yang diajukan akan dibayarkan pada akumulasi dana tabaruk tersebut. Hal ini menciptakan rasa solidaritas antara sesama. Selain itu, surplus dana tabaruk dapat dibagikan kepada peserta yang tidak mengajukan klaim untuk memperkuat ikatan komunitas di antara mereka. Yang kedua itu perjanjian atau akad. Akad adalah elemen fundamental dalam sistem operasional asuransi syariah. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dianggap sah menurut hukum Islam. Akad yang bebas dari riba, gharar, dan unsur-unsur haram lainnya merupakan syarat utama. Akad tabaruk digunakan sebagai dasar di mana peserta berkontribusi tanpa mengharapkan imbalan finansial, melainkan mengharapkan keridhaan dari Allah. Perbedaan antara akad dalam asuransi syariah dan akad dalam asuransi konvensional terletak pada niat dan tujuan, di mana dalam asuransi konvensional akad umumnya berbasis pada muwaddah, yaitu pertukaran di mana satu pihak mengharapkan pergantian dari pihak lainnya. Sebaliknya, dalam asuransi syariah peserta kontribusi dengan ikhlas untuk membantu sesama. Yang kedua itu prinsip-prinsip. Prinsip yang pertama itu prinsip berserah diri dan ikhtiar. Mengakui bahwa Allah adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu. Manusia berusaha sebaik mungkin atau ikhtiar dalam mengolah harta dan risiko, namun hasilnya akhir tetap berada di tangan Allah. Hal ini menciptakan sikap tawakal di antara peserta asuransi. Yang kedua itu prinsip tolong-menolong. Menjadi inti dari asuransi syariah, prinsip ini mendorong peserta untuk saling membantu dalam menghadapi kesulitan. Dalam konteks ini, setiap peserta berkontribusi untuk menanggung resiko bersama. Yang ketiga itu prinsip tanggung jawab, di mana setiap peserta itu bertanggung jawab terhadap sesama, menciptakan lingkungan sosial yang kuat. Yang keempat itu prinsip saling melindungi dan berbagi kesusahan. Peserta sepakat untuk saling melindungi dari resiko yang dihadapi. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga keselamatan dan keamanan sama manusia. Yang kelima itu prinsip itikat baik. Dalam kontrak asuransi, semua pihak diharapkan memiliki niat baik dan keterbukaan. Yang keenam itu prinsip ganti rugi, di mana asuransi bertujuan untuk mengalihkan atau membagi resiko, dan ganti rugi yang diberikan harus seimbang dengan kerugian yang dialami. Yang ketujuh prinsip penyebab dominan. Kerugian yang ditanggung harus disebabkan oleh peristiwa yang dijamin dalam polis. Jika penyebab kerugian tidak dijamin, maka klaim tidak akan dibayarkan. Yang kedelapan itu prinsip pengalihan hak. Setelah penanggung membayar klaim sebesar, maka mereka berhak mengambil alih hak peserta untuk menuntut ganti rugi dari pihak ketiga yang menyebabkan kerugian. Ini memastikan bahwa penanggung dapat melindungi kepentingan finansial mereka sendiri. Yang kesembilan itu kontribusi. Setiap peserta memberikan kontribusi dana untuk menanggung resiko. Yang ketiga itu mekanisme pengolahan dana, yang mana yang pertama itu ada yang namanya transparansi. Setiap peserta harus mendapatkan informasi yang jelas untuk mengenai penggunaan dan pengolahan dana. Ini termasuk bagaimana dana diinvestasikan dan bagaimana keuntungan itu dibagikan. Yang kedua itu pemisahan dana. Dana tabaruk harus dipisahkan dari dana operasional perusahaan. Hal ini penting agar dana yang diperoleh dari kontribusi peserta tidak digunakan untuk kepentingan lainnya. Yang ketiga itu investasi halal. Dana yang dikelola harus diinvestasikan dalam instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini mencangkup investasi pada sektor-sektor yang tidak melanggar prinsip Islam seperti riba, gharar, maisir. Terus yang keempat itu keuntungan bagi peserta. Dalam beberapa kasus, jika ada surplus dana tabaruk, perusahaan dapat membagikannya kepada peserta sesuai dengan kesepakatan yang ada. Yang kelima itu ada pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah.
atau sering kita kenal dengan DPS, di mana DPS memiliki peran penting dalam mengawasi praktik asuransi syariah. Yang keempat itu underwriting. Underwriting adalah proses yang sangat penting dalam industri asuransi. Proses ini melibatkan identifikasi dan penilaian risiko yang dihadapi calon nasabah. Ada beberapa cara. Yang pertama itu identifikasi risiko. Underwriting akan mengumpulkan data dari calon nasabah, termasuk informasi tentang kesehatan pekerjaan dan gaya hidup. Yang kedua itu ada yang namanya analisis data. Setelah terkumpul, underwriting akan menganalisis informasi tersebut untuk menentukan apakah risiko yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Yang ketiga itu penentuan premi, di mana berdasarkan hasil analisis, underwriting akan menetapkan premi yang sesuai. Premi harus mencerminkan tingkat risiko dan yang diambil. Yang keempat itu ada keputusan penerimaan. Setelah semua dianalisis, underwriting akan memutuskan apakah pengajuan asuransi tersebut dapat diterima. Jika ditolak, calon tersebut akan diberikan alasan mengapa adanya penolakan. Yang kelima itu ada evaluasi berkala. Tidak hanya dilakukan pada saat pengajuan, tetapi juga dievaluasi untuk memastikan mekanisme yang dihadapi masih sesuai. Yang kelima itu klaim, di mana klaim itu merupakan permintaan kompensasi yang diajukan oleh pemegang polis setelah peristiwa yang dilindungi oleh polis asuransi. Itu ada beberapa proses. Yang pertama ada pemberitahuan klaim. Setelah peristiwa yang menyebabkan kerugian terjadi, pemegang polis akan segera melaporkan klaim kepada perusahaan asuransi. Yang kedua itu penyediaan bukti kerugian, di mana pemegang polis diwajibkan untuk menyediakan bukti yang cukup untuk mengenai kerugian yang dialami. Yang ketiga itu penyelidikan klaim. Setelah laporan diterima, maka perusahaan asuransi akan melakukan penyelidikan, termasuk memverifikasi informasi dan melakukan survei yang menentukan penyebab dan besaran kerugian. Yang keempat itu ada keputusan klaim. Setelah proses penyelidikan selesai, perusahaan akan memutuskan apakah klaim dapat dibayarkan atau tidak. Yang kelima itu penyelesaian klaim. Jika klaim disetujui, perusahaan asuransi akan menghubungi pemegang polis untuk menyepakati bentuk dan nilai pergantian. Yang selanjutnya itu ada pasca kodifikasi. Pasca kodifikasi ini sering merujuk pada pembentukan aturan hukum yang jelas dan sistematis untuk praktik asuransi syariah. Beberapa aspek penting dari pasca kodifikasi itu, yang pertama adanya transparansi dan kepatuhan. Dengan adanya kodifikasi, aturan yang mengatur praktik asuransi kerugian menjadi lebih transparan dan mudah dipahami. Yang kedua itu pengawasan yang ketat, di mana lembaga pengawasan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengawasi perusahaan asuransi. Yang ketiga itu pengembangan produk syariah, di mana kodifikasi ini mendorong perusahaan untuk mengembangkan produk mereka tersebut. Yang keempat itu penyelesaian sengketa. Dalam hal ini sengketa terkait klaim asuransi itu atau kontrak kerangka ini sangat jelas untuk menyelesaikan sengketa. Yang terakhir ada dampak positif pada industri, di mana dengan adanya aturan yang jelas, industri asuransi syariah diharapkan dapat beroperasi lebih efisien dan efektif, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.